Para pemirsa Dalwa TV dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian terakhir kita pada kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjura yang ditulis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan bisa mengamalkan isi dari kitab tersebut. Dan yang dianjurkan oleh ulama termasuk sunnah at-tasadduq indal khusuf wal kusuf, bersedekah ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Mungkin 1 bulan yang lalu terjadi gerhana bulan, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu terjadi gerhana bulan. Maka di antara hal-hal sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, di samping kita melakukan sholat gerhana, maka dianjurkan juga bersedekah. Ya. Karena dengan sedekah sendiri tadfa'ul bala, bisa mencegah dan menolak bala musibah yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah at-tabaki wa idharul huzni inda qiraatil Quran. Menampakkan kesedihan ketika membaca Quran, atau kita berpura-pura nangis. Illam tabki fatabaku. Kalau engkau enggak bisa menangis, pura-pura menangis. Jadi kita nangisnya jangan di depan orang. Kita ketika di rumah baca Quran, melewati ayat azab, kita menangis, melewati ayat rahmat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jangan sampai rumah kita enggak pernah sama sekali dibacakan Al-Qur'an. La taj'alu buyutakum qubura. Atau jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa itu kuburan? Serem, angker, ya kan? Nggak pernah dibacain Quran rumahnya, nggak pernah dibuat sholat, nggak pernah dibuat rutinan yasin atau pembacaan tahlil, nggak pernah ada tasyakuran, nggak pernah didatangi tamu, keluarganya nggak pernah datang, nggak pernah ngadakan maulid. Baginda Nabi SAW menganjurkan kita rumah tadi Iqra'ul Baqarah. Bacalah di rumah kalian, bacakanlah surat Al-Baqarah. Ya. Fa inna akhduha barakah, karena dengan membaca Baqarah, surat Al-Baqarah dalam rumah tadi akan mendatangkan keberkahan. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan bacaan Quran, terutama surat Al-Baqarah dalam rumah, akan mendatangkan kerugian. Wala yastati'uhal batalah, dan orang yang ahli sihir, ahli tenun, ini enggak akan bisa menyihir penduduk rumah yang mana rumah tersebut sering dibacakan Al-Qur'an, terutama dibacakan surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan hanya bulan Ramadan kita sibuk baca Quran, tapi setelah bulan Ramadan enggak pernah dibuka Qurannya sama sekali. Maka kita tunjukkan kalau kita memang ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala dengan meningkatkan ibadah qiraatul Quran setelah bulan Ramadan. Jadi jangan hanya waktu Ramadan kita baca Quran, setelah Ramadan kita tinggalkan dan kita katakan nunggu Ramadan yang berikutnya. Wa adamu su'alir rajul min aina ji'ta, di antara adab-adab secara umum. Tadi kita membacakan Quran untuk rumah kita. Tidak menanyakan kepada seseorang min aina ji'ta ila aina anta dhahib. Tidak menanyakan kepada seorang yang datang, dari mana engkau dan akan kemana. Ya, sering fuduli.
Kan sering kita jumpa orang setiap ketemu kita dia nanya terus, ini datang dari mana? Mau kemana? Akan kemana? Pengen mengetahui keadaan kita. Ini dikatakan fuduli, pengen tahu urusan orang lain. Ya. Wa ayyabda'a bi khal'ini 'alaihi bil yusrah, melepas sandal sebelah kiri dan sebelah kanan. Lain dengan memakai. Tapi kalau kita memakai sandal dimulai dengan sandal yang sebelah kanan dan dilepas dengan kaki sebelah kiri. Tapi sebaliknya ketika melepas kita lepas yang sebelah kiri. Dan juga tadi termasuk tidak mudah menanyakan orang lain dalam suatu permasalahan, enggak banyak tanya. Ini kita masuk dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islamnya seseorang ini meninggalkan sesuatu yang enggak ada gunanya. Jangan dikit-dikit kita nanya, dikit-dikit nanya terus. Kan kasihan setiap orang yang kita temui ditanya min aina, mau kemana, ila aina, akan kemana. Ya, kan resah orang setiap yang datang ditanya terus. Atau mau ngikut, temannya mau ke sana ngikut, temannya mau ke pasar ngikut. Tapi ketika diajak ke majelis taklim, ke majelis ilmu, dia nggak mau ngikut, nggak mau diajak. Kan aneh. Wa tausi'a fil majalis, dan memberikan keluasan tempat duduk ketika ada di majelis. Jadi ketika kita duduk di satu majelis ilmu, ada teman kita yang baru datang, maka kita kasih kesempatan, jangan mempersempit tempat duduknya. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kita renggangkan, kita kasih dia tempat duduk agar dia bisa duduk juga, jangan sebaliknya, enggak kita kasih tempat duduk. Wa idza aufadainahu, ketika seseorang tadi mau melunasi hutangnya, mau memberikan uang atau melunasi hutang kepada orang yang menghutangi, kita doakan. Kan dia minjemin duit, orang yang minjemin duit, ngutangin duit, ini pahalanya besar. Karena dia nggak berhutang kecuali dalam keadaan butuh. Lain dengan orang yang bersedekah, lebih besar pahalanya orang yang memberikan hutangan. Dan hendaknya orang yang membayar hutang tadi, dia mendoakan orang yang menghutangi dengan doa, barakallahu laka fi ahlik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada dirimu, fi ahlik, untuk keluargamu, wa malik, dan Allah memberikan berkah pada hartamu, innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Sesungguhnya balasan dalam menunaikan hutang, membayar hutang, yaitu memuji kepada Allah Ta'ala, wal ada, dan pelaksanaan pembayaran. Jadi doanya, barakallahu laka fi ahlik wa malik, innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Ini doa kita ucapkan ketika membayar hutang. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari hutang. Dibebaskan dari hutang piutang. Ya. At-tawasi bil haq wa tawasi bis sabri. Saling berwasiat bil haq, dengan yang hak, kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kan dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling satu sama yang lain, saling mengingatkan, saling memberikan wasiat, saling menasehati, dan saling menasehati dengan kesabaran ketika salah satu keluarga kita, teman kita, kaum muslimin tertimpa musibah,
kita memberikan motivasi mereka untuk bersabar. Wa alla yuqimar rajul min maq'adihi, tidak membangunkan orang lain dari tempat duduknya agar dia duduk di tempat tersebut karena ada larangan. Jadi ketika dalam satu majelis ramai, kita nyuruh orang lain untuk berdiri, kita nempati duduknya. Itu enggak boleh. Maka ketika kita sampai di satu majelis, di tempat itulah kita sampai, disitulah kita duduk. Enggak usah langsung maju melewati pundak orang lain. Ya, disitulah kita duduk. Jadi kalau kita terlambat, enggak usah memaksakan diri untuk duduk di majelis terdepan, kecuali yang datang itu adalah para masyayikh, para kiai, para habaib yang seharusnya mereka itu duduk di depan. Kita kasih tempat, bahkan kita memberikan tempat kita untuk mereka. Tapi kalau membangunkan orang lain agar kita tempati duduknya, ini merupakan suatu kesalahan, merupakan suatu larangan. Ini menunjukkan orang tersebut tidak mempunyai adab, tidak mempunyai tata krama. Dan di antara sunnah Nabi, hamlul mir'ah wal musyud wal kuhul. Seseorang tadi membawa cermin untuk berhias, melihat penampilannya agar nampak di depan orang rapi, sopan, ya. Wal musyud, dan membawa sisir, wal mikhal, dan membawa celak. Karena Nabi SAW di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dan juga di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan membawa cermin dan sisir, celak. Juga enggak lupa Nabi selalu membawa siwak. Ya. Jangan cermin kita bawa terus untuk ngaca, tapi siwak sunnah Nabi enggak pernah kita bawa, sering kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau HP-nya enggak lupa dibawa, tapi siwaknya sering ditinggalkan. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi jangan sampai kita lupakan sunnah Nabi yang berupa siwak, yang mana dalam memakai siwak ini banyak faedah dan keutamaannya. Di antaranya rakaataini bisiwak khairun min sab'ina rakaah. 2 rakaat memakai siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tidak memakai siwak. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya, di antaranya bisa menguatkan hafalan, menfasihkan lisan, dan di antaranya mengingatkan untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika waktu naza, ketika waktu sakaratul maut, dan faedah-faedah yang lainnya ya, yang terdapat dalam siwak ini. Mari kita tutup. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk melakukan kita amal kebaikan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengajari kepada kita ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, memberikan rizki, memberikan hidayah dan taufiknya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wala yuhrimna khaira ma indahu li syarri ma indana, tidak mengharamkan kepada kita kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena keburukan, karena dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji selama ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, dikuatkan badan kita untuk mengamalkan, dan kita semuanya diberikan semakin hari, semakin tahun, semakin bertambahnya usia, diberikan kesadaran karena kita semuanya hamba Allah Ta'ala yang penuh kekurangan dan kelemahan. Wa ma taufiqi illa billah, taufik hanya datangnya dari Allah. Kita diberi kekuatan ibadah, diberi kekuatan menjalankan ketaatan hanya karena Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari hal-hal yang membawa murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, dibimbing keluarga kita, dimudahkan rizki kita, dimudahkan semua urusan dan perkara kita, diselamatkan kita di dunia ataupun di akhirat nanti, dan mendapat ridha dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ridha dari masyayikh kita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Mariki, Abuya Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, wa ikhwanihi, dan para asatid dan guru-guru kita. Akhirnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.